Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Melanjutkan bab minasyirki an-nadhiru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Apa itu nazar kemarin, Mas Yoga? Berjanji melakukan sesuatu. Apabila keinginannya terwujud. Wis ngono. Mas Haris. Mewajibkan sesuatu pada dirinya yang syariat tidak mewajibkan atas dirinya. Ya, kurang lebih seperti itu. Contohnya seseorang sakit tidak sembuh-sembuh, seandainya Allah memberikan kesembuhan, saya akan berpuasa 2 bulan. Ya, pernah ada kok. Hari wis sudah sembuh kok rasanya abot. Piye? Jadi bernazar itu mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya dengan sesuatu dari ibadah-ibadah yang syariat itu tidak mewajibkan atas dirinya. Itu nazar. Sampai halaman 121. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala man nadhara ayyuti allaha falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyallaha fala ya'sihi. Dan dalam kitab As-Sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man, siapa saja nadhara yang bernadar ayyuti Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka hendaknya dia melaksanakan nadar tersebut, hendaknya dia mentaatinya, melaksanakan nadar tersebut. Wa man nadhara ayyasiyallaha fala yasihi, dan siapa saja yang bernadar ayyasiyallaha, untuk bermaksiat kepada Allah, fala yasihi, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya, jangan melakukan nadar tersebut.
Penjelasan pensyarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Aisyah tu boleh ditanwin Aisyah. Mas Hedi, kenapa? Ya Anas. Oh Anas. Mas Prendi, mano minas syarfi. Seandainya ada huruf jernya an Aisyati, an Aisyata, mano minas syarfi. Aisyah dia ummul mu'minina, dia adalah ibunda orang-orang yang beriman. Zaujun Nabi alaihi salatu wassalam, istri Nabi alaihi salatu wassalam, satu-satunya istri Nabi yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis. Wa bintu Abi Bakrin As-Siddiq, Aisyah adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Wa ya afqahun nisa'i mutlaqa. Beliau Aisyah afqahun nisa'i adalah paling fakihnya wanita secara mutlak. Wa afdalu azwajin Nabi alaihi salatu wasalam ma'ada Khadijata. Beliau Aisyah paling mulianya dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam selain Khadijah. Fa fi tafdhilihima 'alaiha khilafun. Dan dalam masalah tafdhiliha, yang pertama kembali kepada Aisyah, alaiha dhamirha yang kedua ke Khadijah. Jadi dalam masalah Aisyah lebih diutamakan daripada Khadijah, itu ada perselisihan. Ada yang bisa menyebutkan Pak Muin perinciannya antara Aisyah dan Khadijah tentang keutamaannya? Kalau yang Khadijah dijanjikan rumah di surga, salam dari malaikat Jibril. Mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wasallam awal kali pertama dengan harta dan jiwa. Beliau satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan kepada satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Itu Khadijah. Yang Aisyah? Aisyah itu dinikahkan langsung dari langit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dinikahkan dari langit. Itu dijodohkan dengan Rasulullah. Kayak bukan itu. Siapa yang dinikahkan dari langit? Kayaknya bukan Aisyah kok, Pak. Jadi fafi tafdhilihima ala khilafun, dalam masalah mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah, di dalamnya ada khilaf. Intinya dalam awal-awal dakwah, awal-awal kerasulan Nabi alaihi salatu wasallam, Khadijah mendukung dengan penuh dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ketika
Setelah Nabi alaihi salatu wasallam wafat, Aisyah radhiyallahu anha keutamaan beliau yaitu menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Intinya seperti itu. Allah alam, secara ringkasnya seperti itu. Masing-masing memiliki keutamaan di awal-awal dakwah dan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tuwfiyat sanata sab'in wa khamsina hijriyah. Beliau diwafatkan tahun 57 hijriyah. Wa fi sahih ay sahih al-Bukhari. Sahih wa fi sahih yakni dalam sahih Bukhari. Fal yuti'hu, maka hendaknya dia mentaati Allah, ay liyaf'al ma nadzarahu min ta'atihi, yakni hendaknya dia melakukan ma nadzarahu dari apa yang telah dia nazarkan min ta'atihi dari bentuk ketaatan kepada Allah. Fala ya'sihi, janganlah dia maksiati Allah, ay fala yaf'al ma nadzarahu minal maksiati, yakni janganlah dia melakukan, mewujudkan apa yang telah dia nazarkan yang berupa kemaksiatan. Al-mana al-ijmali lil hadits, mana secara umum dari hadis di atas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ya'muru, memerintahkan, man sadara minhu nadhru ta'atin, pada siapa saja yang muncul darinya nazar ketaatan, ayu fiya binadrihi, hendaknya dia memenuhi nazarnya tersebut. Kaman, seperti seseorang nazar solatan, seseorang yang bernazar untuk melakukan solat, seperti seseorang yang bernazar untuk melakukan solat, au sodakotan, atau seseorang yang bernazar untuk memberikan sodako, au ghairu dzalika, ataupun yang selainnya. Wayana man sadara minhu nadhru maksiatin, dan beliau alaihi salatu wasallam melarang dari seseorang yang muncul darinya nazar yang berupa kemaksiatan, antan fi nadrihi, dari melaksanakan nazarnya. Kaman nazara adzabaha li ghairillah, seperti seseorang yang bernazar adzabaha untuk menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Awis sholata indal kuburi, ataupun seseorang yang bernazar akan sholat di sisi kuburan. Awis safari li ziyaratiha, ataupun dia bernazar akan melakukan safar untuk menziarahi kuburan, au ghairu dzalika minal ma'asi, ataupun nazar-nazar yang lain yang berupa kemaksiatan. Ada kafarahnya? Seorang yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, setelah itu dia ngerti nek nazarnya itu maksiat, maka tidak boleh melakukan nazar tersebut. Apakah ada kafarahnya? Pak Wain. Contohnya, saya sakit, seandainya Allah memberikan kesembuhan, saya akan datang sholat di kuburannya Sunan Muria. Setelah itu sembuh, setelah sembuh malah ngerti nek nazar seperti itu menazar maksiat, ada kafarahnya apa enggak? Mas Ade? Tidak ada, tidak tahu. Kalau sumpah kan ada kafarahnya. Nek nazar, wallahu a'lam.
Mas Yoga ngerti. Tahun nazar apa ora? Aku kena lulus SMA lawa. Ayo, di satu lagi lulus nek mungkin nazar. Jadi PR ya, kalau nazar ada kafarahnya apa enggak? Wallahu a'lam. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Annahu dalla ala anna nadhara yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Dalam hadis di atas itu adalah menunjukkan bahwasanya ada nazar yang nazar tersebut ta'atan. Kenapa ta'atan Mas Hedi? Anna nadhara yakunu ta'atan, dari isimnya terus takdirnya terus kembali ke nazar. Ala ayakuna nazara yakunu wa, kembali ke nazar ta'atan. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya ada nazar yang nazar tersebut adalah nazar ketaatan. Wa yakunu maksiatan, dan bisa jadi ada juga nazar yang nazar berupa kemaksiatan. Fadalla ala annahu ibadatun, maka ini menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah suatu ibadah. Nazar adalah suatu ibadah. Ada yang masih ingat makna ibadah? Mas Frendi. Sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Yes? Baik berupa perkataan, perbuatan. Yes. Perbuatan dan perkataan. Lainnya sesuatu yang tidak nampak. Berarti definisi ini kurang lengkap. Mas Aris. Perbuatan dan perkataan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal afali adh-dhahirati wal batinah. Suatu nama yang mencakup dari perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu semuanya ibadah. Fadalla ala annahu ibadatun, maka ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah suatu ibadah. Faman nazara li ghairillah, maka siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan bihi kepada Allah fi ibadatihi, dalam ibadahnya.
Ma yustafadu minal hadithi, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, anna nadhara ibadatun, sesungguhnya nazar adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Yang kedua, wujubul wafa'i bi nadhri ta'ati, wajibnya memenuhi nazar yang berupa nazar ketaatan. Yang terakhir, tahrimul wafa', haramnya memenuhi binadril maksiyah pada suatu nazar yang itu adalah nazar maksiat. Babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, bab termasuk kesyirikan al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah al-isti'adzatu, meminta perlindungan bi ghairillah, dengan selain Allah. Fi'il madinya apa ini Mas Frendi? Al-isti'adzatu. Ini masdar, fi'il madinya yasta'idu isti'adzatan. Apa? Minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan adalah al-isti'adzah, meminta. Jadi tambahan 3 huruf itu maknanya meminta. Bi ghairillah, dengan selain Allah. Wa qauli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya dulu ada laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna, mereka berlindung birijalin minal jinni, berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka laki-laki dari kalangan jin memberi tambahan, menambahkan kesesatan, menambahkan kesesatan kepada laki-laki dari kalangan manusia. Munasabatul babi li kitab tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Anna fihi, sesungguhnya dalam bab di atas, dalam bab ini bayana nau'in, ada penjelasan satu macam min anwa'i syirki, dari macam-macam kesyirikan, al munafi lit tauhid, yang menafikan tauhid. Wa huwa al isti'adzatu bi ghairillah, macam tersebut adalah al isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan dengan selain Allah, liyuhdara wa yujtanaba, supaya diwaspadai dan dijauhi. Al isti'adzatu lughatan, isti'adzah secara lughah, secara bahasa, al iltija'u, berlindung, wal i'tisamu, penjagaan, wal takharrusu, sama penjagaan, wa haqiqatuha, hakikat dari isti'adzah, meminta perlindungan itu adalah al harbu, lari min syai'in, dari sesuatu, takhafuhu, yang engkau takut terhadap sesuatu tersebut, ila man ya'simuka minhu, kepada seseorang yang bisa melindungi engkau dari sesuatu tersebut. Itu al-isti'adzah, lari dari sesuatu yang engkau takut pada sesuatu tersebut, supaya engkau mendapat perlindungan dari seseorang yang bisa menjagamu dari sesuatu tersebut. Ya'udzuna bi ayakula haduhum idza amsa biwadin, berlindung bi ayakula haduhum, yakni salah seorang di antara mereka mengucapkan idza amsa, jika melewati, berjalan, biwadin, suatu lembah, wa khafa minal jinni, kemudian dia takut dari jin, dia berucap a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku berlindung bisayyidi hadzal wadi,
Aku berlindung kepada sayyid, tuan, kepada pemimpin lembah ini, min sufahai qaumihi, dari gangguan sufahai qaumihi, kaumnya yang bodoh. Jadi minta perlindungan kepada pemimpin jin dari gangguan anak buah jin tersebut. Ada sekarang? Lihat kuburan wanita Mas Yoga. Bengi-bengi. Insya Allah berani. Tempat angker kalau di Pati di mana? Menurut orang-orang maksudnya. Siapa Mas Aris? Rumah sakit Ayu. RSK itu. Lah kita wis bubaran. Pocong lewat. Berarti RSK Tayu ya. Jajal kira-kira bengi-bengi rono apa ya? Wani tenan apa ora? Iya ora tau diwacana Al-Qur'an. Nek wedi malah diwedeni. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Aku berlindung kepada pemimpin jin dari lembah ini dari kenakalan anak buahnya. Rohaka khaufan au isman. Rohaka ini ketakutan dan isman dan dosa. Dalam tafsirnya diterjemahkan ditafsirkan kesesatan. Kalau di sini khaufan wa isman, takut dan dosa. Al-mana al-ijmali lil ayati, mana secara umum dari ayat di atas, annallahu subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu yukhbiru, mengkhabarkan, anna ba'dul insi, sesungguhnya sebagian manusia, yalja'una ila ba'dil jinni, mereka berlindung kepada sebagian jin, lita'manahum mimma yakhafuna, supaya jin tersebut memberikan keamanan kepada manusia, mimma yakhafuna, dari apa yang mereka takuti. Wa annal multaja'a bihim zadu al multaji'ina khaufan, dan sesungguhnya yang dimintai perlindungan jin tersebut, zadu multaji'ina khaufan, menambahkan takut pada orang-orang yang berlindung kepadanya. Badala ayu aminahum, sebagai ganti dari mereka memberikan keamanan pada manusia. Wada muamalatun lahum, ini adalah bentuk balasan muamalah kepada mereka, binaqidi qasdim, dari kebalikan tujuan mereka, wa uqubatun minallahi ta'lahum, dan sebagai uqubah, balasan dari Allah kepada mereka. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat di atas dengan bab, annallaha haka, sesungguhnya Allah menghikayatkan, an mu'minil jinni, dari jin yang beriman, annahum, sesungguhnya mereka, lamma tabayyana lahum dinur rasul alaihi salatu wasalam, ketika sudah jelas bagi mereka agama Nabi alaihi salatu wasalam, wa amanu bihi, kemudian jin tersebut beriman kepada Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dzakaru asya'a minasyirki, jin-jin yang beriman tersebut menyebutkan macam-macam dari kesyirikan, kanat tajri minal insi fil jahiliyah, yang dulunya kesyirikan tersebut
muncul dari manusia-manusia pada zaman jahiliyah. Min jumlatiha, termasuk dari sesuatu tersebut adalah al-isti'adzatu bi ghairillah, yakni meminta perlindungan kepada selain Allah, wa dzalika mim babil istingkarilah, dan yang demikian itu adalah termasuk pengingkaran terhadap perkara tersebut. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat di atas, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun, sesungguhnya meminta perlindungan bi ghairillah kepada selain Allah syirkun adalah suatu kesyirikan. Lianna mu'minil jinni qalu, karena jin yang beriman mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina hada, dan sesungguhnya dan kami tidak akan pernah mensekutukan seorang pun terhadap Rabb kami. Tsumma dzakaru ba'da dzalika ala wajhil istinkar, kemudian mereka menyebutkan setelah ayat tersebut dalam bentuk pengingkaran, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna bi rijalin minal jinni, bahwasanya dulu itu ada kaum laki-laki dari kalangan manusia yang berlindung kepada laki-laki dari kalangan jin. Yang kedua, umum risalatil Muhammadin alaihi salatu wasallam listaqolaini. Risalah Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah umum, mencakup asaqolaini, dua alam, yakni alam jin dan alam manusia. Selanjutnya, annal isti'adzata bi ghairillahi turithu al-khaufa wad-dha'fa, sesungguhnya meminta perlindungan kepada selain Allah mewariskan ketakutan dan kelemahan. Yang terakhir, yufamu minal ayati, difahami dari ayat, annal isti'adzata billahi turithu quwwatan wa amna, sesungguhnya meminta perlindungan kepada Allah akan mewariskan kekuatan dan keamanan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.